Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Umi Sofia dari kelompok 13 Lutesium dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan memenuhi tugas LKMN Pratedemis 2024. Ini bahan video demo dengan mosi Dewan ini menyesalkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini saya sebagai Prime Minister dengan mosi Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB. Saya menyatakan PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945. Misi awal PBB adalah memelihara perdamaian, meningkatkan kerjasama internasional, dan mengatasi tantangan global. Seiring waktu, peran PBB berkembang untuk mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Namun, terlepas dari hal tersebut, Badan Dunia ini dinilai memiliki beberapa kegagalan besar dalam menjalankan perannya sejak didirikan hingga sekarang, sehingga menyesalkan Dewan atas pembentukan PBB. Di antaranya, yang pertama ada terorisme. Terorisme modern dimulai dengan membajakan pesawat Israel El Al penerbangan 426 tahun 1968 oleh organisasi teroris Palestina. PBB mengecam tindakan itu, tetapi gagal mengambil tindakan lebih lanjut. Aksi terorisme berlanjut sepanjang abad 20, namun ironisnya tanpa reaksi apapun dari PBB. Yang kedua yaitu proliferasi nuklir. Pada 1970, perjanjian non-proliferasi nuklir ditandatangani 190 negara, termasuk 5 negara yang memiliki senjata nuklir, yaitu Prancis, Inggris, Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Terlepas dari perjanjian ini, stok nuklir di dunia tetap tinggi, dan banyak negara terus mengembangkan senjata penghancur massal tersebut. Kegagalan perjanjian non-proliferasi dianggap kegagalan PBB dalam menjalankan aturan. Yang ketiga yaitu konflik Sri Lanka. Sri Lanka mengalami perang saudara berdarah dari 1983 hingga 2009. Para ahli independen mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyelidiki klaim kejahatan perang, tetapi PBB tidak bisa berbuat apapun karena menilai konflik itu sebagai persoalan dalam negeri Sri Lanka. Lebih dari 6.500 sipil tewas akibat konflik di negeri itu. Yang keempat, ada pelecehan seks anak. Laporan Mozambik mengungkapkan tren mengejutkan. Daerah-daerah dengan pasukan penjaga perdamaian justru mengalami peningkatan pesat dalam hal pelacuran anak. Para pejabat senior di PBB menolak mengutuk pasukan penjaga perdamaian karena khawatir mereka membuat banyak negara enggan bergabung dalam Dewan Keamanan dalam menjaga perdamaian. Yang kelima yaitu ada kekuatan hak veto. 5 anggota Dewan Keamanan memiliki keistimewaan hak veto. Dengan hak ini, anggota tetap Dewan Keamanan PBB bisa membatalkan keputusan. Bahkan ketika 14 negara mengatakan iya, namun 1 veto mengatakan tidak, menggagalkan semua keputusan. Yang keenam ada Khmer Merah. Pada 1979, tentara Vietnam menyerbu Kamboja untuk menggulingkan rezim Khmer Merah. Pol Pot dipaksa pergi di pengasingan dan pemerintah baru diperlakukan di Kamboja. Secara mengejutkan, PBB menolak mengakui pemerintahan baru ini karena didukung oleh Vietnam. Hingga 1994, PBB tetap mengakui Khmer Merah sebagai pemerintah Kamboja yang sebenarnya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah membunuh 2,5 juta warga Kamboja. Yang ketujuh, ada Perang Dingin. Perang Dingin menjadi cerminan mandulnya implementasi piagam PBB. Pada 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dideklarasikan berbarengan dengan konvensi menentang genosida dan mengikat semua negara. Namun sayang, Uni Soviet mengabaikannya dan membungkus hak-hak sipil warga. Ketidakberdayaan PBB yang tidak mau bertindak atas kekejaman rejim Stalin ini menjadi isu piagam PBB sulit dilaksanakan. Dan yang terakhir ada kasus genosida Rwanda pada 1994 diklaim merupakan salah satu kegagalan PBB menjalankan tugasnya menjaga perdamaian. Meletusnya perang saudara pada awal 1990 membuat ketegangan antara dua kelompok etnis mayoritas yakni Hutu dan Tutsi. Hampir 1 juta orang Rwanda terbunuh dalam genosida. Kegagalan-kegagalan di atas membuat Dewan merasa menyesal adanya pembentukan PBB. Sebagai opposition leader, dengan mosi Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB, saya menyanggah. Kami tidak setuju terkait dengan argumen yang diungkapkan dari tim pro, karena faktanya PBB tidak selalu gagal dalam menjalankan misi. Berikut penguatan bukti bahwa PBB berhasil menjalankan fungsinya. Yang pertama yaitu dalam menjalankan program DDRR di Liberia mengenai kasus penanggulangan masalah tentara anak. Penggunaan anak-anak sebagai tentara mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Beberapa anak dipaksa untuk membunuh atau menyiksa orang lain dengan konsekuensi efek psikologis yang parah bagi anak-anak. PBB menjalankan program disarmament, demobilitas, dan rehabilitas dan reintegration dalam kerangka penanggulangan tentara anak di Liberia. Program ini ditujukan untuk membantu proses perdamaian di Liberia dan secara spesifik terkait penanganan tentara anak. Program ini ditujukan untuk mengurangi jumlah dan keterlibatan tentara anak dalam pertempuran. Program DDRR di Liberia dilakukan dalam satu rangkaian tahapan, yaitu proses gencatan senjata atau proses kedamaian, pelucutan senjata, pembubaran wajib militer, rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak ke dalam komunitas di mana mereka berasal. Tujuan utama program DDRR adalah membantu pemerintah menstabilkan wilayahnya dan memastikan terciptanya perdamaian. Peran yang kedua yaitu PBB dalam menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum internasional. PBB bertindak sebagai forum utama di mana negara-negara anggota dapat berdiskusi, koordinasi, dan mengambil tindakan kolektif untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang sistematif dan meluas. Melalui berbagai badan dan mekanisme seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Hak Komisi Asasi Manusia, PBB berperan dalam menyelidiki, mengadili, menghukum pelaku kejahatan genosida untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur perlindungan keamanan. PBB juga telah berhasil dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dan ketersediaan sumber daya yang cukup dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga yaitu sengketa antara Palestina dengan Israel yang berlangsung bahwa dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB 181 untuk memisahkan Palestina dari negara Yahudi dan negara Arab dan Palestina, mengacu pada resolusi Dewan Keamanan 181 dikeluarkan oleh PBB di akhir 1947 untuk memecah tanah Palestina bagi bangsa Yahudi dan Arab. Dalam pembagian wilayah itu lebih banyak untuk bangsa Yahudi sekitar 55%, sedangkan sisanya hak bangsa Arab. Peran PBB sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia telah mengupayakan mediasi kepada Israel dan Palestina sebagai hukuman diplomatik. Selain itu, PBB mencoba menawarkan pilihan terbaik dalam upaya perdamaian konflik Israel dan Palestina agar tidak berlarut-larut. PBB menawarkan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini, agar negara-negara Liga Arab dan Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya perdamaian konflik ini menjadi masalah internasional yang diperhatikan oleh dunia internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai debat dengan mosi Dewan ini menyesalkan pembentukan PBB sebagai Prime Minister dan Opposition Leader. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.